Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan kasus 3 yang telah diberikan berdasarkan pembagian yang sudah ditetapkan. Sebelum saya membacakan soalnya, saya akan membacakan catatannya terlebih dahulu. Yang pertama, XX diganti dengan 2 angka NIM terakhir, yaitu NIM terakhir saya 03. Yang kedua, Anda adalah wajib pajak yang bertanggung jawab atas pelaporan perpajakan sendiri. Yang ketiga, hal-hal yang tidak diatur dalam soal silakan gunakan asumsi sendiri. Di sini saya akan membacakan soal kasus 3. Poin pertama, Anda bekerja sebagai accounting manager di PT Merona dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 10.300.000, setiap bulan dipotong PPh 21. Bukti potong PPh 21 lengkap. Yang kedua, Anda juga bekerja sebagai direktur PT Angin Ribut dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 10.300.000. Setiap bulan dipotong PPh 21, bukti potong PPh 21 lengkap. Yang ketiga, pada September 2019, Anda menerima honorarium atas jasa konsultasi yang diberikan dengan menerima fee sebesar Rp60.300.000, belum termasuk pajak. Atas fee tersebut dipotong PPh 23. Bukti potong lengkap. Yang keempat, menerima pembayaran sewa rumah di Cilegon untuk 1 tahun, 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020, dari Tuan Jaka sebesar Rp80.300.000. Yang kelima, menerima hadiah undian dari Bank Sentosa berupa uang tunai 10 juta rupiah, belum dipotong pajak. Yang keenam, menerima pembayaran royalti dari Garuda Press atas karangan buku yang ditulis sebesar 10.300.000. Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh 23. Bukti potong lengkap. Di sini juga ada informasi harta yang dimiliki per 31 Desember 2019. Di sini ada jenis harta. Yang pertama, rumah Serang, tahun perolehan 2010, harga perolehan 140 juta. Yang kedua ada rumah Cilegon, tahun perolehan 2016, harga perolehan 180 juta. Yang ketiga, jenis harta ada mobil, tahun perolehan 2018, harga perolehan 230 juta rupiah. Yang keempat ada tanah Pandeglang, tahun perolehan 2018, harga perolehan sebesar 300 juta rupiah. Di sini juga ada daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019. Nama pemberi pinjaman PT Rahayu, alamat pemberi pinjaman Serang, tahun peminjaman 2018, jumlah 600 juta rupiah. Di sini juga ada daftar susunan anggota keluarga. Nama Kadrun, tanggal lahir 23 November 1945, hubungannya sebagai ayah, pekerjaannya pensiun. Ada Jumenah, tanggal lahir 10 November 1950, hubungannya sebagai ibu, pekerjaannya pensiun. Di sini diminta berdasarkan informasi di atas, buatlah SPT 1770S dengan menggunakan aplikasi ISPT tahunan orang pribadi. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini kita langsung klik menu, koneksi database, klik database, data, kita buka data. Nah, di sini username-nya administrator, password-nya 123, kita login. Nah, setelah itu saya sebelumnya sudah pernah membuat informasi profil, jadi langsung dilihat saja. Ini data-data saya pribadi yang saya cantumkan di sini. Oke, langsung simpan. Setelah itu kita ke settingan PTKP. Nah, di sini juga saya udah men-setting
yang PTKP yang 54 juta dan 4 juta. Kita di sini klik SPT buat SPT baru. Di soal itu kan 2019, entah kenapa ini laptop saya tidak bisa menggunakan tahun 2019. Tahun pajak tidak sesuai dengan awal tahun buku. Oke, maka dari itu saya menggunakan asumsi sendiri karena di sini untuk periode pembukanya 2020 dan ini nggak bisa diedit. Jadi saya untuk tahun pajaknya menggunakan tahun 2020. Oke, setelah itu kita klik SPT lagi dan buka SPT yang sudah kita buat. Langsung kita buka. Setelah itu kita ke menu SPT juga yang kelampiran 2. Di sini ada nama anggota keluarga. Bahkan tadi di soalnya itu keluarganya ada Pak Kadrun dan Bu Jumenah. Kita lihat Kadrun dulu terlebih dahulu. Kadrun, nicknya ini menggunakan asumsi sendiri saja. Oke, hubungan keluarganya sebagai ayah. Pekerjaannya pensiun. Oke, kita langsung simpan saja. Kita tambahkan lagi namanya Bu Jumenah. Nicknya juga kita menggunakan asumsi sendiri. Oke, hubungan keluarganya sebagai ibu. Kerjaannya juga pensiun. Kita langsung klik selanjutnya kita simpan. Oke, kita ke bagian C. Bagian C di sini ada kewajiban atau pada akhirnya. Oke, kita di sini mengetahui juga untuk daftar hutang di sini ada dari PT Rahayu. Kode hutangnya itu kita menggunakan lembaga keuangan bank. PT Rahayu, alamat asumsi sendiri juga. Tahun peminjamannya tadi 2018. Untuk alamatnya tadi di Serang. Oke, jumlahnya 600 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya ke bagian B. Di sini ada harta pada akhir tahun. Kita lihat soal. Hartanya di sini ada rumah sewa, tahun perolehannya 2010 100. Kita kode hartanya kita mencari untuk rumah tanah dan tabungan untuk tempat tinggal. Karena rumah itu rumah sewa, perolehan 2010, harga perolehan itu 140 saja. Kemudian ada rumah Cilegon, tahun perolehan kita segini. Kemudian tambah di soal rumah Cilegon 2016 180. Sama seperti tadi, kita pada hartanya yaitu tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Nama hartanya itu rumah Cilegon. Tahun perolehannya 2016. Harga perolehannya 180. Untuk keterangannya kita kosongkan saja, langsung save, simpan. Setelah itu kita tambah
Di sini juga ada harta mobil 2018 230. Oke, nama hartanya di sini mobil. Oh iya, pada hartanya juga harus sesuai dengan nama harta. Tahun perolehannya itu 2018, harga perolehannya itu 230 juta. Kita langsung save. Dan yang terakhir ada tanah Pandeglang tahun 2018 dan 300. Di sini tanah berarti tanah atau lahan untuk usaha. Oke, di sini tanah Pandeglang tahun 2018, harga perolehannya 300 juta. Keterangan kita abaikan saja dan kita save. Kemudian kita save, simpan juga. Kita ke bagian A. Nah, untuk di sini bagian A sesuai dengan yang ada di soal aja. Di sini ada undian, ada honorarium, dan ada sewa. Oke, di sini harga perolehan saya juga sudah mengatakannya. Untuk harga perolehan, harga undian, hadiah undian di sini sebesar 2.500.000. Harga undian kan di sini 10 juta. Dan di sini 2.500.000. Kemudian di sini juga ada honorarium. Honorarium sebelumnya juga saya sudah hitungnya. Honorarium sebesar 60.300.000. 60.300.000 dan pajaknya itu sebesar 1.507.500. Oke. Kemudian di sini juga ada sewa. Sewanya itu sebesar 80.300.000 dan tarif pajaknya sebesar 8.300.000. Ya, langsung kita input di SPT. 80.300.000 dan tarif pajaknya sebesar 8.300.000. Oke, kita save. Sebelumnya saya sudah ini untuk PT Merona dan PPh terhutangnya sebesar 3.190.000. Ini untuk PT Merona. PPh menggunakan asumsi sendiri. Nomornya juga asumsi sendiri. Tanggalnya 31 bulan 12 2020. Di awal saya 2020 ini kata 21. PPh terhutangnya tadi 1.3.190.000. 3 juta PPh terhutang 3.190.000. 3.190.000 persen total untuk PPh ribut. PPh ribut PPh juga menggunakan asumsi sendiri. Untuk nomornya juga tanggalnya tanggal 31
bulan 12 2020 PPh 21 dan ini juga sama 3.110.000, 2.190.000. Dan ada juga dari Garuda Press. Nah, pembayaran royalti Garuda Press yang tanggalnya sebesar 1.545.000. Ini di sini PPh 23 itu sebesar 1.545.000. 1.545.000. Jadi kita langsung pastikan royalti yang sudah saya hitung itu sebesar 10.300.000. Kita masukkan ke sini 10.300.000. Oke, langsung kita save. Setelah itu kita ke SPTMB. Nah, di sini untuk NPWP-nya sudah data pribadi saya. Kita langsung identitas ke bagian A. Di sini penghasilan neto. Nah, saya juga sudah. Penghasilan neto untuk PT Merona dan Angin Ribut itu sebesar 235.200.000. 235.200.000. Oke, langsung kita save. Untuk yang bagian B, PTKP-nya kita TK 2. Di bagian C kita skip, bagian D juga. Untuk bagian E di sini tanggal 31 bulan 12 2020. Oke, bagian F kita juga skip aja, bagian Y juga. Nah, untuk puasa di sini kita wajib pajak. Ini juga tanggal 31 bulan 12 2020. Dan saya langsung simpan. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya kita cetak. Besar. Nah, di sini udah ada keterangan identitas, penghasilan neto, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.